Nah, oke teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini aku pengen membahas gimana caranya membuat page loader yang simpel namun tetap akan membuat website kalian terlihat lebih eksklusif dan juga lebih mahal. Nah, gimana caranya? Langsung saja, yang kita perlukan untuk membuat preloader itu adalah yang pertama kita pakai Next.js, dan untuk animasinya kita pakai Gzep. Nah, jadi teman-teman pastikan sudah menginstal si Gzep-nya terlebih dahulu. Kalau belum, bisa langsung install saja dengan npm i gzip. Tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, jika sudah berhasil diinstal, sekarang langsung saja kita jalankan servernya. Di sini setupnya cukup simpel ya teman-teman, jadi nggak perlu yang banyak banget elemen. Nah, di sini sudah muncul ya. Jadi kita bikin terlebih dahulu yang pertama itu untuk si tampilan dari loadernya terlebih dahulu. Jadi kita kasih class name, terus tingginya screen. Lalu di sini kita akan bikin untuk teksnya ya. Nah, jadi nanti di sini ada dua kolom. Yang pertama untuk teksnya dan kedua itu adalah ada barnya. Kita bikin dulu untuk yang teksnya. Kemudian di sini untuk persentasenya kita default ke 0% dulu. Jika sudah, terus di sini kita pakai flex, terus kita align dia ke n bottom. Habis itu di sini kita kasih width-nya, jangan lupa, terus kasih padding agar ada jarak nanti biar tidak terlalu mepet. Kita kasih 4 dulu. Kemudian di sini kita arahkan dia flex, kemudian width-nya juga full. Kita pakai between, terus item center. Coba kita lihat dulu. Ya, sudah di bawah ya teman-teman. Udah cocok, harusnya di sana ntar 100%. Oke. Selanjutnya kita akan bikin untuk bar. Nah, barnya di sini aku pakai div, terus height-nya berapa ya? 1 aja coba dulu. W-nya juga full. Nah, background-nya yang kita perlu di sini bikin white. Nah, jadi dia kan ada dua bar nanti untuk yang menandakan si panjangnya tanpa tanpa progress. Yang satu lagi adalah progress. Nah, yang progress itu yang bikin kita pakai solid white. Jadi untuk yang bawah ini kita pakai width white tapi opacity-nya di 40%. Dan yang bawahnya baru kita kasih full. Jangan lupa kasih rounded biar lebih halus. Rounded full, di atas juga pakai rounded full aja, apa-apa. Coba kita lihat. Nah, di sini sudah ada 2. Tapi di sini dia masih ketumpuk ya, teman-teman. Nah, ini yang harus kita set jadi absolute. Tapi agar dia mau nempel di sana biar tidak kemana-mana, kita atur dulu di sini sebagai relative kelasnya. Kemudian absolute, lagi satu absolute. Nah, di sini udah jadi satu line. Namun biar kita bisa cek kedua barnya, jadi yang bawah kita pakai width-nya 1,5 aja. Setengah. Nah, di sini udah kelihatan setengah ya. Nah, nanti ketika loading itu, ini defaultnya dari 0, habis itu bergerak ke kanan mengikuti presentasi ini. Oke, tapi ini masih mepet banget, jadi aku bakal kasih jarak space y 3 coba. Nah, sudah ada jarak ya teman-teman. Oke, coba aku pengen gedein untuk yang ini dulu.
kegedean ternyata. Oke, segitu aja dulu. Ini juga sama, text XL. Oke, segini udah cukup. Nah, sekarang kita kasih ID untuk di value untuk bisa kita ambil nanti. Namain aja loader value. Kemudian kita juga perlu di rename, kasih ID di sini. Aku namain aja container. Ini untuk ngebungkus ini. Nah, satu lagi kita perlu nandain yang wrapper. Satu lagi untuk di bar. Oke. Nah, jadi langkah pertama yang akan aku lakukan dulu adalah untuk merubah si 0 ini untuk bergerak menjadi 100%. Nah, caranya kita bikin function. Namanya itu random aja untuk presentasinya. Jadi kita perlu satu variabel di sini. Value aja deh. Ini awalnya 0. Oke. Nah, di sini baru akan kita rubah si value ini menjadi perlahan bergerak 100% pakai namanya match random. Oke. Nah, value di sini kita pakai match random. Itu sampai diantar sampai 20 aja. Nah, di sini kurang. Nah, jadi ini akan terus bertambah, si value ini akan terus bertambah sesuai dengan angka random yang didapatkan dari sini. Itu misal 0 terus di sini mendapatkan 10, jadi dia akan bertambah 10 seperti itu. Nah, selanjutnya jika udah ada si value itu, selanjutnya kita akan tambahkan dari sini, lempar ke sini. Oke. Tapi kita namain dulu untuk si gini, si value-nya. Dapat dari get element by ID. ID-nya apa? Loader value. Oke. Jadi ini dapatkan dari sini. Ini yang ingin kita rubah, si 0 ini menyesuaikan dari hasil value di sini. Oke. Sekarang kita kasih inner text ya. Inner text sama dengan dari si value. Ini ada error ternyata. Jadi dia hanya mau string ya. Kita rubah dulu di string. Ini error lagi karena ini kayaknya karena dia ada potensi untuk undefined. Nah, sudah, errornya hilang. Oke, harusnya ini nanti bakal ke inner text kayak ini. Nah, tapi ini akan jalan hanya sekali. Jadi untuk membuat dia berjalan untuk mencari angka lagi, kita pakai namanya set timeout di sini. Nah, si set timeout ini sebelum itu kita perlu juga delay. Kita buat delay juga pakai namanya match random tadi untuk mendapatkan kayak kesan yang kayak tidak beraturan seperti itu. Kayak tidak beraturan gitu, jadi nantinya agar terlihat lebih natural untuk proses loadingnya. Match random ini karena millisecond, jadi kita pakai yang 300 aja nggak apa-apa. Setelah itu baru kita mainkan timeoutnya. Nah, set timeout ini apa yang akan dilakukan?
dia akan untuk menjalankan si function-nya terlebih dahulu, baru delay. Nah, jadi dia akan terus jalan, tapi dengan ada jeda dari nilai delay ini. Nah, kapan dia berhenti? Dia akan berhenti ketika si value-nya itu lebih besar atau sama dengan 100. Jadi ketika value udah nyampe 100, dia akan langsung stop. Jadi si function ini akan berhenti, tidak ada looping lagi. Seperti itu. Harusnya ini udah mau, tapi belum kita jalankan si functionnya. Kita pakai use effect untuk jalanin si function. Apa tadi? Create random ya. Nah, coba. Oh, karena dia client komponen. Coba ada lagi kah? Coba. Oh, masih ada error guys. Sebentar. Dia masih ada potensi untuk 0. Ada yang salah sepertinya. Value. Wah, typo nih guys. Sorry. Salah ketik. Loader harusnya. Nah. Oh, masih ternyata. Coba guys. Nah, sekarang dia sudah mendapatkan angka random, namun ternyata angkanya masih banyak. Ini kita perlu bulatkan, habis itu kita tambahkan persen. Tadi di sini berarti kurang pembulatan. Kita bulatkan dulu. Pakai match juga. Habis itu kita kasih di sini kasih persentase agar lebih rapi. Nah, set. Nah, ternyata dia masih lebih guys. Ada kemungkinan dia masih lebih. Jadi selain itu kita juga perlu kasih kondisi di sini. Kita pakai kondisi jika value-nya lebih dari 100, maka kita akan set secara paksa si value ke 100. Jadi secara ini dengan ini dia nggak akan pernah lebih dari 100. Karena ketika lebih akan di set ke 100 seperti itu. Nah, untuk si value udah, selanjutnya kita ke bar. Bar kita harus perlu set dia ke 0 dulu terlebih dahulu. Selanjutnya kita panggil gshape di sini. Kita gshape untuk mainin si width dari si bar tadi. Jadi niatnya dia akan bergerak perlahan ke kanan menyesuaikan dari si value-nya. Habis itu kita langsung saja tuh. Siapa? Barnya belum kita add di sini. Sorry. Bar. Mudah-mudahan nggak typo lagi. Loader bar. Apa yang ingin kita sesuaikan adalah width. Widthnya berapa? Kita pakai value yang ditambah dengan percentage. Jadi seharusnya sebentar. Oh, kurang koma. Coba kita lihat. Nah, barnya udah mengikuti dari si percentage, tapi ada sedikit delay ya guys. Nah, kadang angkanya itu udah sampai 100 namun ininya belum sampai si barnya. Itu karena durasinya ya.
karena durasinya terlalu lama, jadi terlihat ada delay. Kita pakai 0,2 aja, nggak apa-apa. Nah, udah mendekati. Habis itu apa lagi ya? Oke. Kita perlu untuk menghilangkan si layar hitam ini. Nah, namun sebelum itu kita perlu buat konten utama yang lebih dahulu. Green aja deh. Oke, harusnya udah muncul. Coba aku cek dulu. Oke, udah ada kontennya. Nah, konten ini yang ingin kita tingginya kita sesuaikan. Jadi setelah itu, tapi kita perlu untuk ngeset loading terlebih dahulu. Jadi ketika dia loading, dia nggak akan berubah dulu. Jadi ketika selesai loading, dia akan baru untuk membuat trigger si animasi untuk menghilangkan dari tinggi si wrapper ini. Jadi kita di sini perlu state loading dan juga set loading ya. Defaultnya itu adalah true. Jadi ketika sampai di sini dia akan set loading menjadi false. Loadingnya false, baru kita akan jalankan si animasi untuk menyesuaikan dari tinggi yang tadi itu. Kita buat use effect lagi, namun kali ini kita pakai definisi dari si loading. Nah, di sini baru kita akan mainkan untuk mengatur dari animasinya. If tidak loading, baru kita akan gerakkan si animasi tadi. Kita buat timeline dulu di sini. Nah, apa yang harus kita pilih pertama adalah kita harus hilangkan dulu ini. Kita harus hilangkan dulu bar dan loadingnya. Baru setelah itu kita bakal menyesuaikan dari si tinggi wrapper. Namanya loader container. Mudah-mudahan nggak typo lagi. Ya udah. Selanjutnya kita perlu si wrapper. Salah kan? Bukan titik tapi ini. Dah. Yang pertama itu kita harus buat dari si container. Double E. Sorry guys. Lalu kita atur untuk opacity-nya menjadi 0. Duration 0,3 aja deh, biar nggak terlalu lama. Coba kita cek dulu. Oh, ternyata belum. Oh, sorry. Kita jalankan dia sebelum return harusnya. Nah, tapi terlalu cepat jalannya. Kita kasih delay sedikit. Jadi ketika si loading menyampai 100%, nggak langsung ke trigger nih si animasi. Kita kasih delay 0,5 aja. Jadi ketika sampai 100, dia jeda bentar, habis itu baru menghilang. Nah, ketika dia menghilang, akan dilanjutkan dengan si wrapper menghilang juga. Si wrapper height-nya ke 0, habis itu duration kita set 1 second. Is kita pakai power in out aja. Nah, ini dia loading dulu. 100% delay bentar, menghilang, langsung hilang seperti itu. Oke.
Jadi kira-kira seperti ini. Coba kita jalankan sekali lagi. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, mungkin itu aja teman-teman yang bisa aku sharing pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat.